perkenalkan, nama saya Joyin. Hari ini untuk memberikan kabar kita suci, saya akan menceritakan tentang Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus dalam bahasa Ibrani yaitu Yunah yang berada di merpati. Merpati adalah yang mengantar surat, serupa Nabi Yunus yang mengantarkan firman Tuhan. Tapi apakah kalian tahu Nabi Yunus Nabi yang nakal? Nah, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Nabi Yunus untuk memberitakan kabar keselamatan kepada Niniwe. Tapi Nabi Yunus berpikir, kenapa Niniwe harus selamatkan? Mereka kan jahat. Nah, Nabi Yunus malah naik ke kapal dan pergi ke arah yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Pada saat berlayar, terjadilah badai yang sangat besar. Nabi Yunus menyadari itu karena Nabi Yunus melawan kehendak Tuhan. Jadi Nabi Yunus meminta agar para awak kapal melempar Nabi Yunus ke laut. Awalnya para awak kapal menolak permintaan Nabi Yunus. Mereka malah meminta Nabi Yunus berdoa kepada Tuhan. Namun Nabi Yunus tidak mau berdoa karena dia tahu dia salah. Para awak kapal mulai berdoa ke Allah yang mereka sembah. Akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan Yunus, yaitu Tuhannya kita. Mereka berseru, Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki. Lalu mereka melemparkan Nabi Yunus ke laut. Tiba-tiba, laut berhenti mengamuk. Para awak kapal menjadi sangat takut kepada Tuhan dan mereka jadi percaya kepada Tuhan. Dan atas permintaan Tuhan, datanglah ikan besar yang menelan Nabi Yunus dan membawa Nabi Yunus ke arah Niniwe. Nabi Yunus diam di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam lamanya. Dalam perut ikan baru Nabi Yunus berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada ikan untuk memudahkan Nabi Yunus ke darat dan menyuruh Nabi Yunus pergi ke Niniwe. Kali ini Nabi Yunus menurut. Nabi Yunus tiba di Niniwe dan memberitahukan orang-orang bahwa dalam waktu 40 hari Niniwe akan ditunggal-balikan apabila mereka tetap berbuat jahat. Nabi Yunus pergi sambil berpikir mereka tidak akan bertobat. Ternyata orang Niniwe yang percaya kepada perkataan Nabi Yunus dan firman Allah. Mereka mengumumkan puasa dan menyumbangkan kain kabung sebagai tanda pertobatan. Tuhan pun mengampuni dosa-dosa orang Niniwe, tapi hal itu membuat Nabi Yunus makin marah kepada Tuhan karena telah menyelamatkan orang Niniwe. Tuhan berkata, "Hendaklah engkau marah?" Karena itu Nabi Yunus pergi meninggalkan kota itu dan mendirikan sebuah pondok. Dan atas firman Tuhan, tumbuhlah pohon jarak yang menaungi Nabi Yunus. Tapi esoknya datanglah cacing yang menggigiti pohon jarak tersebut hingga layu. Nabi Yunus kembali marah dan berkata, lebih baik aku mati daripada hidup. Lalu Tuhan berkata, layaklah engkau marah karena pohon jarak itu. Nabi Yunus menjawab, selayaknya aku marah sampai mati. Lalu Tuhan menjawab Nabi Yunus dan berkata bahwa Nabi Yunus tidak melakukan perjuangan apapun untuk pohon jarak itu. Lalu Tuhan juga berkata bahwa Tuhan menyayangi Niniwe, kota yang besar itu. Begitu akhir cerita Nabi Yunus, teman-teman. Pesan yang dapat kita ambil dari kitab Yunus ini yaitu Tuhan sungguh sayang kepada kita manusia ciptaannya. Bahkan saat kita berdosa pun Tuhan masih ingin kita selamat. Dan keselamatan itu adalah milik semua ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir ya teman-teman. Semoga kita senantiasa ingat bahwa Tuhan sungguh mencintai kita, anak-anaknya. Dan Tuhan akan sangat bahagia kalau kita menuruti perintahnya. Tuhan memberkati. Dah.